warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, kembali lagi bersama saya Sevia Arianti. Gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah ya. Nah, sekarang kita bakalan lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu kedisiplinan dan tata tertib sekolah. Disimak baik-baik ya. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Asep Tarsono SPDI, pendidikan S1 PAI, lahir Bandung 14 Desember 1983, alamat Jalan Cilengkrang 1, RT 1, RW 7, nomor 114, nomor HP 081 222 0144 637. Organisasi yang pernah diikuti: IPM sebagai perkaderan, pecinta alam, dan pramuka sebagai unit SAR Kota Bandung. Nah, sekarang langsung masuk aja ya ke materinya yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Tarsono. Kepada Bapak Asep Tarsono dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi la ilaha illahu warrahmanir rahim wal malikul qudusus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentu terima kasih kepada moderator Kak Sepia, Teh Sepia, aktivis IPM di SMA Muda 4 Kota Bandung. Alhamdulillah, puji syukur anak-anakku, para calon siswa baru yang berada di rumah, selamat bertemu pada hari ini. Insya Allah saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sebagaimana tadi disampaikan. Jadi materinya tentang kedisiplinan atau berhubungan dengan tata tertib sekolah. Mudah-mudahan anak-anakku di masa-masa yang sulit seperti ini, memang biasanya MPLS berjalan itu bertemu secara tatap muka, secara langsung. Jadi bisa bertegur sapa, tapi tidak mengurangi nilai-nilai apa yang terkandung di dalam sebuah materi. Walaupun jarak memisahkan jauh ya. Ini ada di sekolah yang tercinta. Ini di belakang juga banyak kru, banyak aktivis. Sementara para anak-anakku calon siswa baru berada di rumah, tapi tetap bisa memantau kegiatan. Nah, berkaitan dengan kegiatan sekolah, sekolah itu kan tidak hanya mencari tentang ilmu-ilmu pengetahuan saja. Jadi bahasanya tujuan sekolah itu kan selain kognitif, kemampuan peringkat akademik, juga setiap siswa diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang baik, warga negara yang baik. Salah satunya tingkat kedisiplinan. Jadi kalau di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung itu lebih dikenal dengan akhlakul karimah. Jadi sebagaimana slogan SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Jadi unggul, berprestasi, juga berciri khas Islam, berakhlak. Unggul prestasinya ya tadi bisa akademik, bisa non akademik. Tapi yang poin yang lain adalah berakhlak. Akhlak itu salah satunya disiplin. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana tingkat disiplin, bagaimana tentang hal-hal yang berhubungan dengan peraturan sekolah. Karena kebetulan Bapak diberi kesempatan, diberikan amanat untuk bersama-sama bagaimana caranya belajar penuh dengan kedisiplinan ya. Jadi semua yang berhubungan dengan siswa nanti akan bertemu dengan Bapak, bertemu dengan ada Pak Gendra nanti di pembina IPM, bertemu dengan PDS, tim penegak disiplin siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Karena di kita ada tim PDS, jadi mereka siswa yang diangkat oleh sekolah ikut membantu sekolah menegakkan tentang disiplin. Bicara tentang disiplin, orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah itu tadi selain mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka ingin akhlaknya baik. Salah satunya disiplin dalam berbagai hal dalam kehidupan. Paling sederhana, ini kan sudah menjadi hal yang umum. Disiplin waktu. Orang kalau masuk sekolah, terutama di SMA Muda 4 Kota Bandung, jam belajarnya itu kan jam 7. Ya betul ya? Kak Sepia, Teh Sepia. Iya. Jam 7 sampai jam berapa? Jam 7 sampai pada asar. Ya, jadi sholat asar berjamaah di sekolah.
jam 7 sholat asar berjamaah di sekolah, baru pulang. Kalau disiplin waktu, anak yang baik, maka ikuti semua peraturan sekolah. Nanti mudah-mudahan ada satu waktu kita akan bertemu semua. Jadi dengan calon siswa baru dikenalkan bagaimana peraturan sekolah. Mungkin ada beberapa sekolah di SMP-nya yang harus masuk jam 6:30. Iya, ada. Ya, Aku juga atau dulu. jam 6 ya. Iya. Ada. Tapi umumnya kan jam 7. Ya, termasuk di kita jam 7. Nanti orang yang memang niatnya belajar minimal hari pertama saja masuk sekolah. Kalau jam 7 artinya datang lebih awal. Kan ada orang-orang tertentu, siswa maksudnya, kalau masuk jam 7 ada setengah 7 sudah di sekolah, bahkan jam 6 sudah di sekolah. Iya, ada. Kalau Kak Sepia ke sekolah jam berapa? Jam 6.15. Jam kalau dari 6.15. sekolah. Nah, itu membuktikan bagaimana tingkat disiplin seseorang gitu. Jadi walaupun tidak sedikit juga orang yang masuk jam 7, jam 7.15, jam 7.30. Nah, itu disiplin waktu saja ya. Jadi nanti setiap siswa bisa terlihat bagaimana mereka memberikan waktunya untuk sekolah gitu, tentang disiplin. Nah, tentang disiplin ini banyak nanti akan diulas. Hanya satu saja disiplin waktu ya. Jadi nanti kalau sekolah ya termasuk sini masuk jam 7, artinya jam 7 sudah di sekolah. Pulang asar berjamaah gitunya. Ya. Jadi tertib disiplin waktu. Jam belajar jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, pas jam biologi hadir jam biologi gitunya, disiplin waktu. 5 jam biologi hadirnya ya di kantin misalkan. Nah, itu kan tidak disiplin waktu. Jam duhur berjamaah, asar berjamaah, kalau siswa yang baik ketika sholat duhur berarti ada sedang sholat gitu. Asar berjamaah ada sedang sholat. Itu tentang disiplin. Kalau ingin tahu bagaimana siswa memberikan waktu terbaiknya belajar yang sungguh-sungguh, lihatlah mereka dalam proses belajar. Disiplin tidak, mereka hadir tepat waktu. Belajar tepat waktu tidak. Sekolah tepat waktu tidak. Datang ke gerbang tepat waktu tidak. Pulang tepat waktu tidak. Dan lain sebagainya. Bahkan pulang itu kan asar. Iya, asar. Nanti kalau asar dari sekolah jam 3:30, rumah yang paling jauh misalkan setengah jam, artinya jam 4 sudah ada di rumah. Iya. Kecuali mereka ada yang kegiatan Ekstrakurikuler. eskul dulu, maksimal kan 5:30. Jadi pulang jam 6. Ini ada siswa pulang 3:30, eskul tidak ikut, pulang jam 9 malam. Kan tidak baik. Ya, Main dulu itu, Pak. main dulu. Boleh main tapi harus bilang dulu ke orang tua. Nah, itu tentang disiplin ya, jadi luas. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan beberapa poin penting saja berkenaan dengan kegiatan tata tertib di sekolah. Sebetulnya di sini di belakang ini kan ya, Ya, di belakang di belakang ini. spanduk ini sudah terpampang tentang tata tertib sekolah. Bagaimana siswa cara berdisiplin, apa saja hal-hal yang diperintahkan, apa saja yang dilarang. Di belakang ini ada besar maksudnya, bisa terlihat peraturannya. Hanya poin-poinnya Bapak sampaikan. Yang pertama tentang kehadiran sekali lagi. Jadi kehadiran ini jam 7 ya. Artinya jam 7 kurang sudah berada di sekolah. Kalau melebihi jam tersebut ya konsekuensinya sama. Kalau di SMA Muhammadiyah 4 itu kan diberi toleransi sampai 3 kali. Nanti biasanya yang megang langsung PDS atau Pagentra. 3 kali mereka kesiangan itu akan dipanggil orang tua. Panggil orang tua buat perjanjian. Masih kesiangan juga kemungkinan dipulangkan gitu ya. Jadi itu untuk tentang kehadiran. Di antaranya yang berikutnya, ini diloncat saja, tentang pakaian. Pakaian di SMA Muhammadiyah 4 ini tentang peraturannya sekali lagi. Belajar itu Senin sampai Jumat. Jadi ada 5 hari belajar. Di SMP-nya mungkin sudah ada yang diterapkan juga mengenal. Senin Jumat belajar, Sabtu Ahad libur. Jadi aktivitas di rumah. Pakaian yang dipergunakan yang tahun kemarin, Senin itu pakai abu putih. Kemudian Selasa pakai Baju eskul. baju eskul. Jadi nanti eskul di kita kan wajib Hizbul Waton atau pramukanya Muhammadiyah. Jadi Senin abu putih, Selasa pakai eskul, kemudian hari Rabu pakai kesundaan, yang hari ini dirubah menjadi hari Kamis sesuai peraturan wali kota, jadi hari Kamis. Kemudian Kamisnya pakai batik,
Jumat pakai muslim. Iya, pakai muslim Jumat. Jadi itu tentang peraturan pakaian. Laki-laki wajib dimasukkan bajunya pakai sabuk, nanti kan dikasih dari sekolah, pakai atribut. Pakai dasi? Wajib pakai dasi. Wajib. Atributnya lengkap. Kemudian perempuan tangan panjang, kerudung, baju dikeluarkan. Ya. Iya, dikeluarkan. Itu untuk perempuan. Itu pakaian. Kemudian mohon biasanya para laki-laki ketika membeli pakaian, terutama celana, itu celana dari pabrik atau dari toko itu kan pakaian standar. Jadi mohon tidak Kecilkan. dikecilkan. Nanti ada pemeriksaan, ya. Tidak dikecilkan. Atau bahasa anak-anak itu apa? Dicut brain gitu. Ya, dicut bray, dipinsil, ya. Jadi tidak boleh. Itu tentang pakaian. Perempuan apa saja biasanya ada tambahnya? Perempuan harus pakai kaos kaki panjang sama wajib pakai ciput. Wajib pakai ciput, ya. Kaos kaki panjang. Nanti kaos kaki juga dikasih dari sekolah, ya. Jadi tidak boleh di mata kaki perempuan, harus tertutup. Apalagi kalau perempuan. Bajunya nggak boleh dilinting. Nggak boleh dilinting. Kebetulan Kak Sepia ini, Teh Sepia ini anggota PDS. Bukan. Bukan. Ya setidaknya hafal jadi siswa, ya. Jadi kalau sudah jadi siswa di sini pasti tahu, apalagi Kak Sepia kelas 12 sekarang, ya. Iya, kelas 12. Naik tapi. Alhamdulillah naik. Jadi pasti tahu bagaimana adat kebiasaan di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung, ya. Dan itu harus berlaku. Itu perempuan. Kemudian sepatunya tidak boleh. Nggak boleh warna-warni. Nggak boleh warna-warni. Jadi harus dominan Hitam. ya. Termasuk talinya, ya, talinya juga. Kecuali tidak bertali. Itu atribut yang dipakai. Nah, kemudian ada hal-hal tentang penampilan siswa. Yang pasti harus rapi, ya. Mulai dari rambut putra tidak boleh panjang. Bagaimana ukuran panjang untuk putra? Panjang segini gitu. Nggak boleh. Jadi temenang panjang. Gondrong. Kalau di depan itu tidak boleh melebihi Alis. Mun lebih tinu halis tadi dirajia kayak kupal genera dipotong. Jadi harus rapi, ya. Seperti kameramen. Nah, kameramennya rapi. Yang pasti tidak melebihi alis. Sama jadi ada boleh razia nanti, ya. Nggak boleh diwarnain juga. Yang pasti jelas tidak boleh diwarnain. Karena sekarang PJJ daring, jarak jauh, sekolah di rumah. Ini hampir 3 bulan yang lalu, bahkan sekarang diperpanjang. Kalau tidak perubahan, itu pas foto selfie jalabrik. Jadi semester teka sekolah jalabrik. Tetap di rumah harus rapih, ya, harus bagus. Kemudian atribut jaket, topi dan lain sebagainya tidak boleh dipakai ke sekolah. Jadi masuk gerbang sudah dibuka. Kalau ketahuan pakai jaket, pakai topi, pakai gelang, dirampas nanti, ya. Jadi dirampas nanti. Senantiasa memberlakukan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mari kita budayakan di sekolah dengan saling memberikan salam, senyum, sapa. Tentunya saling menghormati antar warga sekolah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan kriminal. Tolong diingat. Jadi diantaranya dari sekian banyak peraturan, nanti ada 3 hal yang dianggap peraturan berat. 1 berkaitan dengan narkoba atau minuman keras. Jadi kalau ditemukan anak siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung mereka terlibat narkoba, miras, mohon maaf, itu tidak akan diberikan kelonggaran. Jadi nanti di awal itu ada kontrak, ada tata tertib yang harus ditandatangani. Jadi perjanjian pakai materai. Kalau mereka menggunakan narkoba, miras, mohon maaf, itu langsung dianggap mengundurkan diri, ya. 1. Jadi itu tentang kriminal berat. Yang kedua berkaitan dengan berandalan motor. Jadi geng motor, 1 narkoba, 2 berandalan motor, masuk di sana sudah selesai, dianggap mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan video porno, apapun bentuknya, ya, terlibat di sana dianggap mengundurkan diri. Dan terakhir, ini yang paling berat adalah berkelahi. Berkelahi di sekolah nanti akan bertemu dengan Bapak, dengan Pak Gentra, ya. Kalau ingin tahu bagaimana berkelahi, silakan berkelahi di sekolah. Nanti akan bertemu, ya.
sekolah bukan tempatnya berkelahi. Jadi ajangnya untuk mencari ilmu, membentuk karakter. Demikian barangkali, nanti selebihnya, sisanya akan diurai panjang. Karena ini poinnya banyak. Di sini nanti banyak di belakang. Nanti Bapak akan sharekan, kirimkan bagaimana poin-poinnya secara keseluruhan ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Jadi orang tua siswa juga akan mengetahui bagaimana tentang disiplin dan tata tertib di sekolah. Iya. Barangkali itu saja ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat bertemu di hari-hari yang kita tunggu nanti bertemu di sekolah. Semangat terus di MPLS. Aku pelajar maka aku berkarya. Tetap sehat, tetap di rumah saja menuju adaptasi kebiasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di rumah, kita bisa tarik kesimpulan tentang kedisiplinan. Kedisiplinan yang paling penting itu yaitu disiplin waktu. Jadi ke sekolah nggak boleh telat ya kalau nanti udah masuk sekolah. Terus tadi udah diuraikan juga kan tentang pakaian dan penampilan. Terutama yang tadi yang harus diingat beberapa poin penting yang gak bakal dikasih kelonggaran kalau sampai dilakukan, yaitu terlibat narkoba, geng motor, terus video porno, sama berkelahi. Nah jadi sama teman-teman di rumah harus diingat, dan untuk lebih rincinya nanti akan di-share ke grupnya. Baik, mungkin Bapak sekian, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan nanti saat sekolah ya. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.